menuju kemerdekaan Indonesia. Sekarang, hei bangsa Indonesia, Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Juli 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan, di tengah Soekarno dan Hatta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah dijanjikan Jepang, Sultan Syahrir sebagai golongan muda yang menganggap Soekarno-Hatta sangat lembek, Syahrir mencari Tan Malaka karena Tan Malaka dianggap sebagai sosok tokoh yang paling layak membacakan teks proklamasi. Kejam dan akan bertindak seenaknya. Kita bisa memastikan mereka untuk tidak melukai rakyat kita, Syahrir. Nanking. Meskipun dikenal juga sebagai tokoh gerakan bawah tanah menentang Jepang, Syahrir bukanlah sosok yang pantas karena dia dianggap kurang populer di kalangan masyarakat. Sedangkan Soekarno-Hatta yang juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka dianggap berperan sebagai kolaborator Jepang. maka rakyat Indonesia yang berjuang di daerah pemerintahan Taibu mendapat kebahagiaan bersama. Rudolf M. Razek dalam bukunya Syahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia menceritakan bahwa Syahrir melakukan berbagai upaya untuk mencari Tan Malaka, yang mana selama 20 tahun Tan Malaka berada dalam pelarian. Setelah beberapa kali mencari, singkat cerita, akhirnya Syahrir berhasil bertemu dengan Tan Malaka yang akhirnya meminta Tan Malaka agar membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata tidak seperti harapan Syahrir. Sontak Tan Malaka menolak membacakan proklamasi kemerdekaan. Kenapa mesti berunding minta kemerdekaan kepada bangsa lain? Saya datang ke sini untuk bekerja sama dengan saudara, untuk mendidik para saudara sebangsa setanah air saya. Tan Malaka menolak membacakan proklamasi kemerdekaan. Meskipun dengan berbagai cara, Tan Malaka masih bersikukuh enggan membacakan proklamasi. Otomatis upaya Syahrir pun gagal. Tan Malaka merasa tidak siap untuk membacakan teks proklamasi. Dalam kesaksian Suyuti yang pernah dimuat di Sinar Harapan pada tahun 1976, Tan Malaka enggan membacakan proklamasi karena beliau merasa tidak pantas
dan juga kondisinya masih menjadi buronan internasional. Bahkan kala itu Tan Malaka masih memakai nama samaran, yakni sebagai Hussein Ilyas. Dengan berbagai perjuangannya, sebenarnya sangat disayangkan jika tidak ada sosok Tan Malaka ketika proklamasi dikumandangkan. Mengingat bahwa konseptor pertama Republik Indonesia adalah Tan Malaka. Fakta ini tertuang dalam salah satu tulisannya, Nar de Republik Indonesia, yang mana Tan Malaka menyusun tulisannya pada tahun 1925 saat masih di Belanda. Buku ini merupakan buku yang sangat fenomenal dan melampaui pada zamannya karena sudah membicarakan tentang bentuk negara Indonesia sebagai republik. Buku Nar de Republik Indonesia ini juga yang kemudian menjadi pegangan wajib tokoh-tokoh pergerakan nasional waktu itu, termasuk juga Soekarno. Tidak hadir saat proklamasi atau tidak membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa jadi menjadi penyesalan terbesar bagi sosok Tan Malaka. Meski demikian, bukan berarti dia tidak punya peran penting. Beberapa literatur misalnya mengatakan bahwa tokoh yang menggerakkan Sukarni dan rekan-rekannya diketahui adalah sosok Tan Malaka. Kala itu, 6 Agustus 1945, Tan Malaka datang ke rumah Sukarni menggunakan nama samaran Ilyas Hussein. Beberapa tokoh pemuda lainnya juga datang. Tidak hanya sekali, 14 Agustus untuk kedua kalinya Tan Malaka datang ke rumah Sukarni. Lagi-lagi membicarakan masalah nasib bangsa. Meski demikian, Tan Malaka tidak bisa seenaknya keluar menampakkan diri karena dia masih dalam status buronan polisi rahasia internasional. Tidak ada batas waktu untuk terus berjuang dalam hidup. Kita harus masih tetap yakin bahwa kita adalah negara merdeka. Karena berbagai peran dan kontribusi Tan Malaka terhadap Republik Indonesia, sekitar 3 minggu selepas proklamasi, Soekarno menyuruh Suyuti Melik mencari Tan Malaka, mengingat kala itu Soekarno mengetahui bahwa Tan Malaka tengah berada di Jakarta. Sebagai bagian dari golongan muda, Sayuti cukup tahu di mana Tan Malaka berada. Akhirnya, pertemuan pun diatur sedemikian rupa. Dalam kesaksiannya yang pernah dimuat di Sinar Harapan tahun 1976, Sayuti mengatakan bahwa Soekarno berpesan kepada Tan Malaka untuk mengganti posisi Soekarno jika ada sesuatu terjadi dengan dirinya dan Hatta. Amanah Soekarno ditanggapi dengan biasa oleh Tan Malaka. Hal ini tertulis dalam memoarnya, Dari Penjara ke Penjara. Tan Malaka mengatakan, "Saya sudah cukup senang bertemu Presiden Republik Indonesia, Republik yang sudah lama saya idam-idamkan. Merdeka 100%! Namun, seiring berjalannya waktu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan tidak menjadikan hidup Tan Malaka merdeka. Beliau tetap menjadi tokoh yang dikejar-kejar, bahkan oleh negara yang dicita-citakannya sendiri.